Kamu mungkin tak akan menyangka bahwa Putri Charlotte bisa menghabiskan semangkuk zaitun seperti camilan manis. Sementara kedua saudaranya berebut giliran untuk mengaduk pasta keju. Lupakan semua bayangan mewah tentang jamuan makan kerajaan. Di balik dinding Adelaide Cottage, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis justru menikmati makanan yang sangat biasa bahkan mungkin akan mengejutkan banyak orang. Namun, bagaimana tanggapan seorang ahli gizi bersertifikat mengenai pola makan mereka dan camilan mengejutkan apa yang diam-diam dibeli Kate saat berbelanja? Mari kita ungkap makanan harian keluarga muda dari kerajaan Inggris ini. Mitos makanan kerajaan yang menyesatkan banyak orang beranggapan bahwa anak-anak kerajaan hanya makan di ruang makan megah, lengkap dengan lampu gantung kristal, sendok perak, dan sajian mewah dari tangan para pelayan. Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis pasti menikmati hidangan terbaik yang bisa dibeli dengan uang, bukan? Ternyata, anggapan tersebut jauh dari kenyataan. Menu harian mereka justru sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat umum. Alih-alih menyantap foie gras atau hidangan penutup bertabur emas, yang tersaji di meja mereka seringkali berupa pasta keju, camilan buah, hingga pizza buatan sendiri. Keluarga Wales lebih menekankan keseimbangan dalam makanan dibanding kemewahan. Ya, mereka tetap menikmati kudapan dan hari-hari cheat, tetapi secara keseluruhan, pola makan mereka tak jauh berbeda dari anak-anak lainnya di Inggris. Suasana makan yang hangat dan keluarga di rumah. Momen makan bersama bukan soal formalitas. Anak-anak sering menyantap makanan bersama orang tua mereka di meja dapur, bukan di ruang makan resmi. Menu disiapkan dari bahan-bahan segar, dan proses memasak pun menjadi momen menyenangkan. Bagi seluruh anggota keluarga, ada perhatian khusus agar anak-anak merasa nyaman, bukan hanya saat makan, tapi juga saat ikut memasak. Meskipun banyak yang menyangka makanan kerajaan hanya soal tradisi dan tata krama, Kate dan William justru menerapkan pendekatan yang lebih modern dan membumi dalam pola makan keluarga mereka. Kate dikenal teliti dalam memilih bahan makanan untuk anak-anaknya. Meski ada sesekali makan fish finger atau diam-diam membeli hero tang fastik sebagai camilan, semua dilakukan dalam kadar yang seimbang. Makanan favorit yang mengejutkan bagi banyak orang tua. Ada rasa lega mengetahui bahwa anak-anak kerajaan pun punya kebiasaan makan yang mirip dengan anak-anak lainnya. Mereka punya camilan favorit, suka membantu di dapur, dan menikmati menu-menu sederhana. Yang membedakan adalah cara orang tua mereka membentuk kebiasaan itu dengan dukungan, pendidikan, dan keterlibatan langsung. Ternyata, rahasia pola makan kerajaan bukanlah soal uang atau kemewahan, tapi tentang membentuk kebiasaan sehat, membangun keterampilan memasak, dan duduk bersama menikmati waktu makan yang bermakna. Kehangatan Adelaide. Kota G sejak pindah ke Adelaide Cottage pada tahun 2022. Suasana dapur keluarga Wells seringkali penuh aktivitas. Tepung berserakan di meja karena sesi membuat pizza bersama, dan tangan-tangan kecil meraih camilan sederhana yang bisa dikenali oleh orang tua manapun. Aroma pasta keju yang sedap memenuhi rumah di malam-malam sibuk, layaknya jutaan rumah tangga lain di Inggris. Pangeran George yang kini berusia 11 tahun, diketahui sangat menyukai spaghetti hoops pasta kaleng berbentuk lingkaran yang sangat populer di kalangan anak-anak. Dalam kunjungan amal baru-baru ini, Pangeran William melihat produk itu dan langsung mengatakan bahwa anak-anaknya sangat menyukainya. Makanan sederhana dan murah ini telah menjadi bagian rutin dalam menu keluarga. Mereka, Putri Charlotte yang kini berusia 9 tahun, juga mengejutkan banyak orang dengan selera makannya yang canggih. Saat anak-anak seusianya cenderung menghindari zaitun, Charlotte justru menikmatinya seperti biskuit. Ia bahkan menyukai kari pedas hal, yang biasanya membuat anak-anak lain segera mencari air minum. Kate pernah mengungkap bahwa ia mengurangi tingkat kepedasan untuk George dan Louis, tetapi Charlotte tetap bisa menikmatinya dengan baik. Louis yang berusia 6 tahun dikenal sebagai juara sayur di keluarga. Ia sangat menyukai bit sayuran yang bahkan banyak orang dewasa hindari. Kate pernah berkata bahwa Louis sangat antusias terhadap sayur-sayuran berwarna-warni, seperti wortel, buncis, dan terutama bit kesukaannya. Kegemarannya ini bahkan membuat para ahli gizi terkesan, terutama yang bekerja dengan keluarga-keluarga yang kesulitan membujuk anak mereka makan sayur. Filosofi pengasuhan yang membumi pendekatan ini mencerminkan filosofi pengasuhan Kate dan William yang ingin memperkenalkan kehidupan keluarga yang normal meskipun berada dalam lingkungan kerajaan yang luar biasa, memasak bersama, mencoba makanan baru,
dan menikmati camilan sesekali menjadi fondasi hubungan sehat dengan makanan yang akan bertahan. Seumur hidup, kebiasaan makan anak-anak Wales menunjukkan bahwa pola asuh yang baik tak ditentukan oleh kekayaan, status, atau dinding istana. Kedang, tindakan paling kerajaan yang bisa dilakukan orang tua adalah duduk bersama di meja makan dan menikmati sajian sederhana dengan penuh kasih. Dan di balik semangkuk spaghetti hoops serta pizza buatan sendiri, mereka menciptakan kenangan indah yang akan bertahan seumur hidup. Namun, seperti apa sebenarnya pola makan sehari-hari dari ketiga anak kerajaan ini? Menu harian anak-anak keluarga Wales yang sebenarnya rutinitas pagi di Adelaide Cottage dimulai seperti kebanyakan rumah dengan anak-anak kecil. George, Charlotte, dan Louis berkumpul di meja dapur untuk sarapan. Biasanya terdiri dari sereal sederhana, buah segar, dan roti panggang. Suasana dapur dipenuhi suara denting mangkuk dan tawa ringan saat mereka bersiap untuk sekolah. Di Lambrook School, kecintaan George terhadap pasta bahkan sudah terlihat sejak pagi hari. Ia kadang meminta spaghetti sisa makan malam sebelumnya untuk sarapan, kebiasaan yang mungkin membuat banyak orang tua tersenyum mengenalinya. Obsesi George terhadap pasta begitu kuat hingga Kate dan William selalu menyimpan berbagai jenis pasta di dapur mereka. Spaghetti polos, penne, dan spaghetti hoops favoritnya menjadi bagian dari menu mingguan secara rutin. Charlotte, yang baru berusia 9 tahun, memiliki selera makan yang luar biasa dewasa. Sarapannya kadang mencakup semangkuk kecil zaitun di samping. Serealnya kombinasi yang pasti membingungkan anak seusianya. Rasa asin dan tajam yang biasanya disukai orang dewasa justru menjadi favorit Charlotte. Orang tuanya menemukan preferensi aneh ini sejak Charlotte berusia 5 tahun. Ketika ia meminta tambahan zaitun saat makan malam keluarga, Louis memulai harinya dengan sayuran berwarna cerah setiap kali memungkinkan. Piring sarapannya sering kali berisi wortel parut dalam telur orek-kerik atau irisan bit sebagai pelengkap. Sayuran ungu dengan rasa khas ini justru menjadi favorit Louis. Padahal, banyak orang dewasa pun tak menyukainya. Kate pernah mengatakan bahwa Louis akan tersenyum cerah setiap kali melihat bit di piringnya. Seperti anak lain saat melihat permen. Bekal sekolah dan camilan sore makan siang di sekolah mengikuti standar umum sekolah persiapan. Tetapi bekal dari rumah mencerminkan selera pribadi masing-masing anak. Kotak makan George sering berisi salad pasta atau spaghetti hoops yang disimpan dalam termos kecil. Charlotte membawa zaitun dalam wadah kecil di samping sandwich dan buahnya. Louis mendapatkan porsi ekstra sayuran mentah seperti wortel, irisan mentimun, dan jika tersedia, potongan kecil bit rebus. Kebiasaan camilan sore mereka pun memperlihatkan karakter masing-masing. Charlotte cenderung memilih zaitun, atau terkadang, biskuit dengan rasa kari ringan. George mencari camilan berbahan pasta, atau biskuit dengan keju sederhana. Louis justru senang mengunyah sayuran mentah, yang mungkin oleh anak lain akan disembunyikan di bawah serbet, atau diberikan ke hewan peliharaan. Makan malam, aktivitas keluarga penuh kehangatan di Adelaide Cottage. Makan malam seringkali menjadi kegiatan keluarga. Anak-anak bergantian membantu menyiapkan menu favorit mereka. Pasta keju, George biasanya bertugas mengaduk saus, Charlotte mengukur susu dan mentega. Sementara Louis mencuci sayuran dan menata bahan berwarna-warni di atas piring. Meja dapur menunjukkan bekas aktivitas mereka. Tepung bertebaran, gelas ukur berserakan, dan sidik jari kecil menempel di pintu lemari. Menu malam mereka berputar pada hidangan-hidangan sederhana yang dikenal di banyak rumah. Senin biasanya pizza, buatan sendiri dengan topping pilihan masing-masing anak. Selasa waktunya pasta keju khas keluarga yang melibatkan seluruh anak. Rabu berarti malam kari, di mana Charlotte mendapatkan versi yang sedikit lebih pedas. Sementara George dan Louis disajikan versi yang lebih lembut. Akhir pekan, eksplorasi kuliner bersama saat akhir pekan. Mereka melakukan proyek memasak yang lebih menantang. Anak-anak ikut membuat adonan pizza dari awal, menggulung, dan membentuknya di atas meja dapur yang penuh taburan tepung. Charlotte biasanya meminta tambahan keju dan zaitun untuk pizzanya. George lebih suka topping klasik, keju, dan tomat. Louis ingin potongan sayuran di atas bagiannya paprika, jamur, dan sesekali bit kesukaannya. Pola makan sehari-hari ini menunjukkan bahwa Kate dan William telah berhasil menyeimbangkan ekspektasi kerajaan dengan proses tumbuh kembang anak-anak yang normal. Mereka membiarkan anak-anak menikmati makanan yang umum disukai anak-anak, sambil secara perlahan memperkenalkan rasa baru
dan membangun hubungan positif dengan makanan. Ini semua menciptakan kebiasaan sehat yang akan menemani mereka hingga dewasa, jauh dari kesan kaku protokol kerajaan. Kekacauan dapur yang menggemaskan, namun, momen paling ajaib terjadi saat ketiga anak itu mengambil alih dapur. Dapur Adelaide Cottage seketika berubah menjadi medan perang penuh semangat. Tepung beterbangan seperti salju mini di udara. Sementara, tangan-tangan kecil ulet menguleni adonan pizza dengan keseriusan luar biasa. Permukaan meja dapur dari marmer nyaris tak terlihat karena tertutup bahan makanan, gelas ukur, dan sidik jari lengket yang entah bagaimana bisa menempel sampai ke gagang lemari yang berjarak 1 meter. George memasak dengan semangat yang sama, seperti ia melakukan hal lainnya penuh dedikasi. Lengan bajunya digulung hingga melewati siku. George menyambut kegiatan memasak pasta layaknya seorang koki mini yang sedang memimpin orkestra. Megara menjadi keahliannya, baik saat mencampur tepung dan mentega untuk pasta keju andalan mereka, maupun saat mengaduk saus pizza hingga mencapai kekentalan sempurna. Tekniknya melibatkan gerakan memutar yang penuh semangat, seringkali membuat bahan-bahan terbang keluar dari mangkuk, menciptakan pola seni abstrak di permukaan sekitar. Sementara itu, Charlotte memperlakukan memasak layaknya eksperimen ilmiah yang memerlukan pengukuran presisi dan perhatian terhadap detail. Ia menghitung takaran susu untuk saus pasta dengan ketelitian luar biasa, mencatat setiap sendok makan, seperti sedang mengikuti rumus matematika. Obsesi Charlotte terhadap zaitun meluas ke kegiatan memasaknya, di mana ia kerap bersikeras menambahkan buah asin kesukaannya itu ke hampir setiap hidangan. Saat malam pizza, Charlotte menjadi ahli dalam distribusi topping, memastikan setiap irisan mendapatkan porsi keju, sayur, dan tentu saja zaitun yang pas. Louis, si kecil berusia 6 tahun, berubah menjadi pengolah sayur penuh semangat. Jari-jarinya yang mungil mencuci wortel, memilah buncis, dan menyiapkan bit kesayangannya untuk dimasak. Ia menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap sayuran, sesuatu yang akan membuat banyak orang tua terkejut, terutama mereka yang kesulitan membuyuk kanak-kanak mereka menyantap makanan hijau. Louis bahkan sering meminta tambahan sayur untuk berbagai resep, mengubah hidangan pasta sederhana menjadi karya seni warna-warni yang syarat gizi. Kate dan William tidak hanya mengawasi dari kejauhan. Mereka ikut aktif memasak bersama anak-anak. William biasanya mengurusi tugas-tugas berat, seperti memindahkan panci, mengatur suhu oven, dan memastikan keamanan di dekat kompor. Kate membimbing anak-anak melalui tahapan resep, mengajarkan teknik memotong yang benar, dan menjelaskan alasan di balik perpaduan bahan tertentu. Kedua orang tua tak segan ikut terlibat dalam kekacauan, menyenangkan di dapur keluarga. Pengalaman memasak ini tak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga kenangan indah yang terpatri dalam aroma bawang putih yang ditumis dalam minyak zaitun, wangi herba segar yang baru dicincang, dan adonan pizza yang mengembang perlahan di sudut dapur yang hangat. Sendok kayu berdentang di atas mangkuk logam, sementara anak-anak berdiskusi seru soal takaran bahan. Tawa memantul di dinding dapur saat tepung menempel di hidung atau adonan pizza melar hingga bentuk yang tak terduga. Pengalaman memasak bersama ini memberikan manfaat edukatif yang kerap hilang dalam kesibukan keluarga modern. Anak-anak belajar mencintai proses memasak, memahami gizi, dan lebih terbuka terhadap bahan makanan baru. Mereka juga belajar konsep matematika saat menakar, prinsip ilmiah saat mencampur dan memanaskan, serta wawasan budaya lewat masakan seperti kari favorit Charlotte. Kegiatan membuat pizza di akhir pekan kini telah berevolusi menjadi produksi keluarga yang cukup rumit. Anak-anak membagi tugas berdasarkan minat dan keahlian mereka. George menangani pembuatan adonan dengan keahliannya mengaduk hingga tekstur adonan menjadi lentur. Charlotte bertugas mengoles saus dan menabur keju secara merata di setiap bagian. Louis menghias bagian atas pizza dengan susunan sayur warna-warni, menciptakan pola artistik yang bisa membuat koki profesional terkesan. Bahkan proses bersih-bersih setelah masak menjadi hiburan tersendiri. 3 anak dengan kain basah di tangan berusaha membersihkan permukaan yang penuh tepung dengan berbagai tingkat keberhasilan. Tangan-tangan lengket meninggalkan jejak di mana-mana, dari pegangan pintu, sakelar lampu, hingga pipi satu sama lain. Kate dan William turut serta dalam kegiatan bersih-bersih ini, mengubah cuci piring menjadi permainan sambil menanamkan rasa tanggung jawab bersamaan dengan keterampilan dapur. Kegiatan memasak ini bukan sekadar rutinitas makan malam, ia menjadi
momen kebersamaan keluarga, tempat anak-anak belajar nilai-nilai penting, seperti kerjasama, kesabaran, dan kreativitas. George, Charlotte, dan Louis pun memahami bahwa beberapa momen terbaik dalam hidup terjadi di dapur yang penuh tawa, awan tepung, dan kepuasan hangat setelah menciptakan sesuatu yang lezat bersama. Namun, meskipun Kate dan William dikenal sangat sadar akan pola makan sehat, mereka pun terkadang melakukan misi rahasia demi satu hal. Camilan terlarang. Hari curang keluarga Wallace kunjungan Kate ke toko lokal, memperlihatkan sisi lain dari gaya pengasuhan kerajaan yang sangat bisa dipahami. Banyak keluarga, di dalam keranjangnya yang penuh bahan organik dan makanan bergizi, terselip beberapa bungkus Haribo Tang Fastix permen kenyal Bear warna-warni yang manis dan asam. Permen ini menjadi simbol dari pendekatan realistis Kate dan William terhadap pola makan anak-anak, alih-alih melarang permen sepenuhnya. Mereka memilih jalur moderat, mengakui keinginan anak-anak akan makanan manis, sambil tetap menjaga batasan yang wajar. Penemuan Tang Fastix ini terjadi saat Kate sedang belanja rutin, dan kebetulan tertangkap kamera fotografer. Temuan ini mengungkap bahwa di balik pintu Adelaide Cottage, kehidupan keluarga kerajaan tidak jauh berbeda dari keluarga lain. Lengkap dengan kompromi sehat antara makanan bergizi dan kenikmatan kecil di hari libur, kemasan mencolok yang terlihat. Di antara belanjaan Kate langsung menarik perhatian publik. Detail kecil ini memicu percakapan luas tentang bagaimana bahkan keluarga kerajaan pun menghadapi tantangan klasik dalam mengasuh anak. Bagaimana menangani camilan dan makanan manis. Bungkus merah cerah berisi permen asam itu menjadi simbol komitmen keluarga Wells dalam mendidik anak-anak untuk memahami keseimbangan bukan larangan total. Akhir pekan di Adelaide Cottage seringkali dipenuhi aroma makanan hangat dan suasana nyaman yang akrab di banyak rumah tangga. Sarapan pancake menjadi acara keluarga yang meriah. George mengambil peran membalik adonan di wajan. Charlotte menghitung takaran sirup maple dengan presisi ilmiah, dan Louis menyusun buah beri segar di atas pancake hangat membentuk pola warna-warni. Hidangan akhir pekan ini menjadi penyeimbang sempurna untuk pola makan sehat yang mereka jalani sepanjang minggu. Malam pizza pun berkembang menjadi lebih dari sekadar makan malam biasa mereka, menjadi pesta kecil. Anak-anak berlomba-lomba meminta tambahan keju, topping favorit, hingga menciptakan pizza pencuci mulut dengan Nutella atau buah segar. William dan Kate pun ikut terlibat dengan semangat, membuat versi pizza dewasa, sambil tetap memastikan anak-anak menikmati momen istimewa mereka. Malam-malam ini seringkali berlanjut hingga larut, ditemani film keluarga dan tawa bersama di sekitar meja kopi, bukan meja makan formal. Ahli gizi bersertifikat Lucia Stanby sangat mendukung pendekatan keluarga Wells terhadap camilan dan makanan ringan sesekali. Ia menjelaskan bahwa larangan total terhadap makanan tertentu justru dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan, bahkan hingga dewasa. Anak-anak yang belajar tentang moderasi sejak dini akan mengembangkan kontrol diri yang lebih baik dan pola pikir seimbang terhadap makanan. Exposure George, Charlotte, dan Louis terhadap makanan sehat, dan sesekali camilan menciptakan fondasi kebiasaan makan sehat jangka panjang. Salah satu momen favorit adalah sesi memanggang bersama. Charlotte sangat menyukai membuat kue dan biskuit kecil, dan kadang ia mengejutkan semua orang terutama kedua saudara laki-lakinya, dengan menambahkan zaitun kesukaannya ke dalam resep kue. George lebih suka proyek sederhana, seperti kue coklat, chip, atau brownies, sesuai dengan seleranya yang cenderung klasik dan berpihak pada pasta. Sementara Louis, tentu saja, berkreasi dengan sayuran, dari muffin wortel hingga kue coklat bit kombinasi yang terdengar aneh, tapi rasanya ternyata sangat lezat. Perayaan ulang tahun dan hari-hari istimewa lainnya memberikan ruang bagi suguhan yang lebih mewah. Anak-anak menerima permen, kue, dan makanan manis dalam jumlah yang sesuai usia, namun tetap diajarkan untuk menikmati momen-momen tersebut sebagai sesuatu yang istimewa, bukan sebagai harapan rutin. Kate dan William turut merayakan dengan bijak. Mereka menikmati makanan manis tanpa berlebihan atau mengekspresikan rasa bersalah, memberikan contoh pola makan yang sehat dan realistis. Kotak makan siang mereka kadang-kadang diselipi kejutan kecil, sepotong coklat, camilan buah warna-warni, atau biskuit gurih kecil di samping roti isi sehat dan buah segar. Ini membantu anak-anak tidak merasa berbeda dari teman-teman mereka, sambil tetap mempertahankan pola makan bergizi secara umum. Saat makan di restoran atau memesan makanan dari luar,
keluarga Wells pun menerapkan prinsip moderasi. Makanan seperti fish and chips, masakan Cina, atau makanan cepat saji lainnya bukan hal tabu tapi tetap dijalani sebagai pengalaman sesekali, bukan rutinitas. Ini membantu anak-anak belajar menghargai kenikmatan kuliner sambil tetap memahami pentingnya pola makan sehat sehari-hari. Tradisi liburan juga menjadi sarana edukasi tentang makanan manis dalam konteks budaya. Taylor Cook, saat Paskah, kue Natal, dan permen Halloween hadir sebagai bagian dari perayaan, bukan sebagai camilan harian. Dengan begitu, anak-anak belajar bahwa makanan manis punya tempat istimewa dalam perayaan, bukan dalam rutinitas. Filosofi cheat day keluarga Wells mencerminkan pendekatan pengasuhan mereka secara keseluruhan, bukan dengan aturan kaku yang bisa memicu pemberontakan, tetapi dengan bimbingan bijak yang membantu anak-anak belajar membuat keputusan sendiri. George, Charlotte, dan Louis belajar bahwa dalam hidup akan selalu ada tempat untuk sayuran sehat dan gummy bear warna-warni selama dijalani dalam keseimbangan. Namun ketika ahli gizi bersertifikat menganalisis kebiasaan makan keluarga kecil ini, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Zaitun ternyata merupakan salah satu makanan fermentasi yang paling diremehkan, namun sangat bermanfaat untuk anak-anak. Makanan ini mengandung bakteri baik yang mendukung kesehatan mikrobioma, khusus faktor penting untuk pencernaan yang sehat dan sistem imun yang kuat. Asam lemak omega-3 dalam zaitun juga berperan penting dalam perkembangan otak, mengurangi peradangan dalam tubuh, serta menjaga kesehatan jantung. Semuanya akan menjadi aset jangka panjang bagi kesehatan. Charlotte sepanjang hidupnya kegemaran George terhadap pasta, yang mungkin membuat banyak orang tua khawatir karena kandungan karbohidratnya, justru menunjukkan insting nutrisi yang sangat baik untuk anak laki-laki aktif berusia 11 tahun. Karbohidrat kompleks dari pasta menyediakan energi tahan lama yang dibutuhkan untuk aktivitas sekolah, olahraga, dan pertumbuhan fisik yang pesat. Selain itu, kandungan protein dalam banyak hidangan pasta juga mendukung pembentukan otot selama masa perkembangan yang krusial. Lucia Stanby mencatat bahwa anak seusia George membutuhkan asupan karbohidrat jauh lebih banyak dibanding orang dewasa, sehingga preferensinya sangat sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Sementara itu, antusiasme Louis terhadap sayuran memberikan kejutan menyenangkan bagi para ahli gizi, yang seringkali kesulitan meyakinkan anak-anak untuk menyukai makanan berwarna hijau. Beet kesukaannya mengandung nitrat yang meningkatkan aliran darah dan menunjang performa fisik, folat yang penting untuk perkembangan otak, serta serat yang menjaga kesehatan pencernaan. Variasi sayuran yang dikonsumsi Louis seperti wortel, buncis, dan aneka sayuran warna-warni kaya akan antioksidan yang melindungi sel tubuh yang sedang tumbuh dan memperkuat sistem imun selama masa-masa paling rentan dalam pertumbuhan anak. Pendekatan keluarga Wells dalam kegiatan memasak juga mendapatkan pujian dari para ahli perkembangan anak. Saat George mengaduk saus pasta, Charlotte menakar bahan, dan Louis mencuci sayuran. Mereka tidak hanya belajar soal nutrisi, tetapi juga membangun hubungan positif dengan makanan. Anak-anak yang terlibat dalam memasak cenderung lebih terbuka, mencoba makanan baru, memahami prinsip makan seimbang, dan merasakan keterikatan emosional yang lebih kuat dengan keluarga. Semua ini mendukung kesehatan mental mereka secara keseluruhan. Analisis Lucia Stanby terhadap konsumsi camilan keluarga ini pun menunjukkan adanya strategi moderasi yang sangat bijak, bahkan lebih baik dari banyak keluarga pada umumnya. Pembelian Haribo sesekali dan malam pizza di akhir pekan justru memperkuat hubungan anak-anak dengan makanan, karena menghindarkan mereka dari siklus larangan yang kerap berujung pada pemberontakan dan pola makan tidak sehat di masa remaja atau dewasa. Anak-anak yang diajarkan untuk menikmati camilan tanpa rasa bersalah dan tanpa berlebihan akan mengembangkan kontrol diri yang lebih baik dan pola makan yang lebih stabil seumur hidup mereka. Waktu makan dan variasi menu yang dikonsumsi. Anak-anak keluarga Wells sangat selaras dengan rekomendasi nutrisi anak masa kini. Makan malam bersama secara rutin terbukti meningkatkan performa akademis, menurunkan masalah perilaku, dan memperkuat perkembangan emosional. Kombinasi antara masakan rumah, pengalaman makan di luar sesekali, dan konsumsi camilan yang terkontrol, menciptakan pola makan yang tepat seperti yang dianjurkan oleh psikolog anak untuk tumbuh kembang yang sehat. Para ahli menyimpulkan beberapa strategi praktis dari pendekatan keluarga Wells yang bisa diterapkan oleh keluarga manapun, melibatkan anak dalam tugas memasak sesuai usia
akan meningkatkan minat mereka terhadap makanan sehat dan membentuk keterampilan hidup yang penting. Menyajikan variasi makanan tanpa membuat anak kewalahan, mendorong mereka memiliki selera makan yang berani dan terbuka. Dan yang paling penting, memperlakukan camilan sebagai bagian normal dari pola makan seimbang, akan mencegah rasa malu atau sikap diam-diam dalam hal makanan, yang kerap menjadi masalah di banyak rumah tangga. Polanya jelas. Nutrisi masa kanak-kanak, yang hebat tidak membutuhkan bahan mahal, koki pribadi, atau perencanaan menu yang rumit. Bahan sederhana yang segar dan dimasak bersama keluarga bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan aturan yang terlalu ketat atau menu yang tampak sempurna di atas kertas. Antusiasme George terhadap pasta, kecintaan Charlotte pada zait, dan semangat Louis terhadap sayuran membuktikan bahwa anak-anak secara alami akan memilih makanan yang dibutuhkan tubuh mereka asalkan diberikan kesempatan untuk mencoba, dilibatkan dalam proses, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang positif. Analisis ahli ini menyimpulkan bahwa keluarga Wells mungkin tanpa sengaja telah menciptakan sebuah contoh terbaik dalam nutrisi anak yang realistis dan efektif. Pendekatan mereka menggabungkan kesehatan, kenikmatan, keterikatan keluarga, dan fleksibilitas yang relevan dengan kehidupan nyata. Semua ini memberikan fondasi luar biasa bagi perkembangan fisik, emosional, dan pola makan sehat jangka panjang. Bagi ketiga anak mereka, anak keluarga Wells mana yang obsesi makannya paling mengejutkan menurutmu? Kebiasaan makan kerajaan mana yang ingin kamu coba bersama keluargamu minggu ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah keluarga kerajaan lainnya. Klik video berikutnya yang muncul di layar kamu, pasti akan menikmatinya.